Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Udah siap Mbak Meli? Ya, semoga. Siap. Selamat malam Bapak Ibu. Bagi yang belum bisa mendengar suara saya, bisa diikuti petunjuk nomor 5 dan atau nomor 6. Bapak Ibu, saya ucapkan kasih kepada Smart Academy yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator di SPP malam ini. Baik Bapak Ibu, di acara SPP malam ini kami akan menyampaikan sebuah informasi tentang peluang bisnis. Namun bukan saya yang akan menyampaikannya, tapi akan disampaikan oleh seorang ibu dari Sidoarjo. Beliau bernama Ibu Meliana Resmiati, berumur 50 tahun. Beliau bekerja di sebuah SMP swasta di Surabaya. Seorang digital platform entrepreneur dan praktisi work from home. Beliau juga punya coach, berani mencoba, berani melakukan, berani untuk gagal, dan siap untuk sukses. Nah, Bapak Ibu, Ibu Meli sudah hadir di tempat ini dan akan menyampaikan informasi ini. Informasi ini akan disampaikan kurang lebih selama 20 menit. Baik, silakan Bu Meli, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator Francisca Sumarni. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan sebuah peluang bisnis ya. Betul ya Bapak Ibu, sebuah peluang bisnis. Tadi sudah disebutkan untuk perkenalan saya, tapi saya juga akan mengenalkan diri sendiri. Nama saya Meliana Sri Resmiati. Latar belakang saya sebagai guru sebuah SMP swasta di Surabaya. Yang tadi sudah disebutkan juga oleh moderator. Terima kasih karena sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan presentasi bisnis yang luar biasa ini. Mungkin ini bisa menjadi solusi bagi kita di era pandemi saat ini. Kami di sini baru membangun suatu proyek di bidang aplikasi, ya, di bidang aplikasi. Mungkin yang akan saya sampaikan ini hanya sedikit saja. Intinya, kami nggak janji apa-apa. Kami lagi berjuang bersama-sama. Kalau misalnya di akhir nanti, menurut Bapak Ibu ini bagus, ya kita boleh kerjasama. Tapi kalau menurut Bapak Ibu kurang bagus atau nggak bagus, ya nggak apa-apa. Jadikan ini sebagai informasi saja, sebagai informasi saja. Nah, proyek kami ini namanya SIP ya. Bapak Ibu kalau kita perhatikan ya, di layar ini ya, dalam masa-masa dulu dengan masa sekarang untuk pembayaran ini sudah mengalami perubahan. Kalau di sini dulu kita sering hanya menggunakan pembayaran secara tunai dan kita juga melakukan pembelanjaan, kita datang ke tempat belanja. Tetapi untuk sekarang ini sudah mengalami perubahan yang semuanya ini berubah ke era digital ya, pembayaran digital. Lambat laun cara seperti ini
akan mengalami perubahan walaupun tidak semuanya. Dan mungkin Bapak Ibu semua juga pernah mendengar yang namanya ini Mandiri Online, ada BCA, ada OVO, ada Dana, ada GoPay, Shopee, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk Mandiri Online BCA ini adalah perusahaan-perusahaan di bidang perbankan ya. Sedangkan ada OVO, GoPay dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Ini juga pembayaran e-money. Bapak Ibu mungkin juga semua sudah tahu kalau BCA, Bank BCA juga punya nasabah yang sudah sangat banyak. Kurang lebih ada 20 juta orang. Nah, kalau 20 juta orang itu tiap bulannya membayar admin 20.000 saja, minimal ya ini, 20.000 itu minimal, bisa mungkin lebih dari 20.000. Nah, tiap bulannya membayar seperti itu hanya dari admin saja, mereka punya penghasilan 40 miliar hanya dari biaya admin, belum dari transaksi-transaksi yang lainnya. Kita juga tahu sekarang OVO, ya, penggunanya juga sudah semakin banyak. Kurang lebih disebutkan ada sekitar 10 juta pengguna. Nah, Bapak Ibu pernah nggak membayangkan jika perusahaan-perusahaan itu mengajak kita untuk bekerja sama? Mengajak kerjasama atau sebagai partner bisnisnya mereka. Pasti kita semua akan mau karena kita membayangkan untuk keuntungan yang kita peroleh. Cuma masalahnya mereka mau tidak bekerja sama dengan kita kalau kita tidak punya modal yang besar. Ya. Karena untuk menjadi partner mereka itu tentu membutuhkan modal yang sangat atau biaya yang sangat besar. Kalau mereka tahu kita tidak punya modal yang besar, tentu saja mereka tidak akan mau untuk kerjasama dengan kita. Karena nggak mungkin hanya 10 juta atau 20 juta saja. Begitu ya kira-kira Bapak Ibu, untuk kerjasama dengan mereka sangat tidak mungkin bagi kita. Nah, Bapak Ibu, untuk produk kita, ya, produk kita adalah ini platform pembayaran digital yang bisa Bapak Ibu download secara gratis ya, seperti aplikasi-aplikasi lain di Android Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store maupun di App Store ya. Aplikasinya namanya Smart InPace atau biasa kita singkat dengan SIP. Ya. Aplikasi kami sama dengan aplikasi lainnya, cuma memang ada bedanya ya. Ada dua macam. Bapak Ibu bisa hanya sekedar sebagai pemakai saja, sama seperti kalau kita download OVO, Traveloka, dan lain-lain. Atau Bapak Ibu bisa sebagai mitra atau member ya, bergabung bersama kami menjadi pemilik bisnis ini. Kalau Bapak Ibu ingin sebagai pemakai, hanya tinggal download gratis ya. Pada saat kita download pada HP Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengisikan nomor HP, ya, nomor HP. Pastikan nomor HP yang dicantumkan nomor HP yang ada yang kita pakai ya, kita pakai untuk mendownload ya. Nomor HP dan karena nanti akan dikirimkan kode OTP di HP Bapak Ibu.
Kemudian setelah itu di bawahnya di sini ada pilihan sign in dan join free user. Nah, kita pilih yang join free user ya, join free user. Nah, Bapak Ibu pilih yang join free user. Setelah itu akan tampak seperti pada layar yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan. Seperti gambar ini. Di sini kita diminta untuk mengisikan nama kita ya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Kita diminta untuk mengisikan nama, kemudian menuliskan kembali nomor HP ya, menuliskan kembali nomor HP. Kemudian kita diminta juga untuk menuliskan kode referral ya, kode referral. Nah, kode referral itu hanya dimiliki oleh mereka yang menjadi mitra di bisnis ini. Berarti di sini adalah pengundang Bapak Ibu ya. Kalau saya yang mengundang ya berarti menggunakan kode referral ini. Setelah itu kita klik atau kita pencet ini submit ya, submit. Setelah memencet submit akan keluar kode OTP yang harus dikirim yang biasanya dikirim di SMS melalui SMS. Setelah itu maka akan tampillah ini produk kami seperti tampak pada layar ini. Inilah produk platform pembayaran dengan aplikasi. Kita bisa lihat di sini dari aplikasi kami Smart Invest ya, kita bisa melakukan transaksi jual beli ya, seperti di sini yang tampak di sini. Ada tiket pesawat, hotel, tiket kereta api, kapal laut, pulsa, bills dan sebagainya. Tetapi kalau belum ada saldo, maka kita belum bisa melakukan transaksi. Belum bisa melakukan transaksi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan transaksi dengan aplikasi SIP ini? Ya, terlebih dahulu kita harus top up. Ya, top up. Ini. Kita klik di sini, maka kemudian akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Berapa yang harus kita isikan? Minimal 50.000 dan kelipatannya, ya kelipatannya. Di sini dicontohkan misalnya kita top up 800.000, ya. Kita top up 800.000 contohnya, kemudian kita memilih tujuan bank yang akan kita pakai. Di sini ada dua pilihan, BCA dan Mandiri. Nah, setelah kita memilih ya misalnya saya di sini misalnya memilih Mandiri, ya kita klik Mandiri, kemudian continue. Setelah itu maka akan muncul layar yang seperti ini, seperti yang di sebelah kanan. Di nomor 1 ini adalah jangka waktu untuk transfer. Kita diberi waktu 2 jam, ya 2 jam. Kemudian di nomor 2 ini tadi kan kita transfer, kita top up 800.000, tetapi yang muncul di sini 801.585 dan kita harus transfer semuanya, ya semuanya, tidak boleh dibulatkan 800.000. Kode yang di belakang ini, angka yang di belakang ini 1.585. Ini adalah kode unik, ya, kode unik. Jadi kode unik ini harus kita sertakan, ya.
Tapi enggak usah khawatir Bapak Ibu, untuk 1585 ini tidak akan hilang. Artinya 1585 ini akan tetap masuk di saldo kita tanpa dikurangi. Ya, tanpa dikurangi. Kalau Bapak Ibu tidak mentransfer semuanya sampai ke buntut-buntutnya ini, ekor-ekornya ini, sistem tidak tahu. Jadi kode unik ini untuk mempermudah sistem mentransfer uang ini. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita diberi ini, apa istilahnya, tiket ya. Ini kita transfer ke nomor ini, PT Prioritas Inti Sejahtera. PT Prioritas Inti Sejahtera. Kemudian kalau kita sudah transfer, maka saldo akan muncul di sini Bapak Ibu. Ya, tidak berkurang kan, tetap 801.585 rupiah sesuai yang kita transfer lewat Bank Mandiri tadi. Ya. Jadi saldonya tidak berkurang ya. Bapak Ibu semua, aplikasi kami ini mempunyai beberapa bidang bisnis. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada tiket pesawat, ada tiket, ada apa ini, hotel, kemudian tiket kereta api, kapal laut, kemudian pulsa dan juga bil. Ya. Tentunya kalau kita mau bangun bisnis seperti ini sendiri, kita pasti perlu modal yang sangat besar. Karena itu kita bekerja bersama ya, bersama-sama. Nah, sekarang coba kita lihat yang bills ya. Apa isinya bills ini? Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam bill ini ada PLN, ada internet, ada multi finance, ada BPJS, ada PDAM dan sebagainya. Ya. Contoh sekarang misalnya kita akan membayar listrik. Tentu tiap bulan atau mungkin dalam 1 bulan kalau memakai token mungkin bisa berkali-kali transaksi. Di sini misalnya dicontohkan yang pasca bayar ya, pasca bayar. Kita klik yang pasca bayar, kemudian kita isikan nomor meter atau ID customer-nya, kemudian kita klik next. Ya, kita klik next. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di sini perbandingan ya, perbandingannya antara aplikasi yang kami punya SIP ini dengan aplikasinya tetangga. Di aplikasi SIP ya, di aplikasi kami, contoh jumlah tagihan di sini 960.107 rupiah. Kena biaya admin 1.600. Mestinya yang kita bayar adalah 961.707 rupiah. Tetapi kita masih dapat smart cash atau istilahnya cashback ya Bapak Ibu, 729. Sehingga kita tidak membayar 961 ini, tetapi kita membayarnya 960.978 rupiah. Nah, kalau kita bandingkan di aplikasi tetangga, di aplikasi lain, banyak selisihnya. Di aplikasi lain, di sini kita harus membayar 962.107. Kita lihat di biaya admin saja sudah berbeda. Ada selisih. Kalau di kita
itu 1.600, di tetangga 2.000, bahkan mungkin ada yang 2.500 ya, 2.500. Jadi di sini ada keuntungan bagi kita. Cuma memang tidak selalu yang paling murah ya Bapak Ibu di tempat kita. Oke. Kemudian kita contohkan lagi untuk BPJS ya, untuk BPJS. Dengan tagihan 102.000 ditambah biaya admin 2.500, ini di SIP ya. Kemudian kita masih mendapatkan Smart Cash 810. Jadi kita bayarnya itu 103.690. Kalau kita bandingkan dengan aplikasi lain ya, di sini dicontohkan ada selisih juga seperti yang tadi. Di sini 106.675. Beda kan Bapak Ibu ya. Jadi lebih murah di tempat kami ya, di tempat kami. Sekarang kita lihat yang ini, apa, pulsa yang setiap saat kita memakai, yang setiap saat kita memakai. Contoh ya, biasanya Bapak Ibu kalau beli pulsa, mungkin di counter-counter di Indomaret atau melalui m-banking dan sebagainya. Ya. Kita contohkan di sini pulsa 100.000 ya, pulsa 100.000. Kalau di m-banking ya 100.000 ditambah biaya admin 1.500, maka jumlah yang harus kita bayar 101.500. Sedangkan kalau di aplikasi SIP ya, kalau kita sebagai mitra, di sini kita hanya membayar 96.500. Sedangkan kalau Bapak Ibu sebagai free user ya, sebagai pengguna memang lebih mahal daripada yang mitra ya Bapak Ibu. Jadi di sini 99.700. Tapi masih lebih murah daripada di loket-loket atau di m-banking atau di tempat lain. Ya, lebih murah kan? Kemudian beberapa produk pulsa di sini, beberapa produk pulsa seperti Indosat, Telkomsel, XL tetap juga lebih murah ya Bapak Ibu. Jadi kami tidak mengatakan paling murah dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain, tapi sangat menarik kan ya. Jadi di sini tetap kalau di tempat lain atau di aplikasi lain sedang ada promo ya, kita biasanya juga kalah ya, tapi kita bisa bersaing dengan mereka. Ada juga, nah sekarang kita lihat yang tiket pesawat ya, tiket pesawat. Coba kalau kita bandingkan ya, antara aplikasi kami dengan aplikasi di luar sana, di tempat lain ya. Kami tidak bilang harga kami ini paling murah, tapi seperti saya katakan tadi, kami cukup bersaing ya, mampu bersaing. Kalau aplikasi sebelah lagi promosi ya kita juga kalah. Kita lihat lagi perbandingan ini ya. Dengan pesawat yang sama, kemudian tanggal yang sama, fasilitas yang sama,
Tapi ada perbedaan harga di sini. Ada perbedaan harga di sini. Kita lihat yang rute pesawat Sriwijaya Air, di sini dicontohkan rute Balikpapan Jakarta, ya, Balikpapan Jakarta. Di aplikasi kami di sini 1.092.106 rupiah. Sedangkan di aplikasi sebelah ini 1.117.000. Jadi di sini ada selisih sekian Bapak Ibu. Ada selisih 24.894 yang mendekati 25.000. Nah, cukup menarik kan Bapak Ibu? Jadi ini perbandingannya. Kemudian kalau yang di sini kita lihat yang rute Jakarta Surabaya ya, Jakarta Surabaya. Ini pesawatnya juga sama, waktunya juga sama, ya tanggalnya sama. Di sini juga ada perbedaan. Kalau di aplikasi kami di sini 1.216 sekian. Kemudian di aplikasi lain di tetangga di sini 1.245.000. Ada selisih harga 28.350 rupiah. Nah, ini sangat lumayan Bapak Ibu. Kalau ini kita hanya sendirian mungkin nggak terlalu besar, tapi kalau kita membelinya banyak, ya ini sangat lumayan ya, sangat lumayan. Kemudian contoh lain di hotel, ya, di hotel Oxwood Hotel, ya. Di sini di aplikasi kami ya dengan fasilitas yang sama ya ini Bapak Ibu, Superior Room. Di aplikasi kami jumlahnya atau harganya 489.803 rupiah. Sedangkan di tetangga di aplikasi sebelah di sini 730.000. Selisihnya banyak Bapak Ibu. Ada 240.197 rupiah. Nah, sekali lagi kami tidak mengatakan aplikasi kami selalu yang paling murah, tetapi kami berani bersaing ya, berani bersaing. Karena ya itu tadi, kalau misalnya di tetangga itu banyak promo, ya bisa jadi kita kalah dengan mereka. Di aplikasi kami kalau kita sebagai member atau sebagai mitra, maka kami akan mendapatkan voucher hotel ya. Satu voucher di sini 100.000. Dan voucher ini berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu, jadi tidak hangus ya, tidak hangus. Mungkin kalau masa-masa sekarang masa masa pandemi corona, banyak orang yang tidak menginap di hotel terus berpikir wah nanti hangus, enggak ya, enggak Bapak Ibu. Jadi voucher 100.000 ini berlaku seumur hidup. Nah, kalau kita misalnya kita gunakan menginap di hotel 1 malam 1 kamar, maka kita dapat potongan 100.000 ini. Dicontohkan di sini misalnya kita membeli atau mau menginap di hotel 1 malam, di sini dicontohkan dengan biaya 524.903 rupiah. Kemudian kita potong dengan voucher yang 100.000 dan kita masih mendapatkan smart cash-nya 35.000 sekian, maka jumlah yang kita bayar tinggal sekian.
ya, tinggal sekian. Nah, menarik kan Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini 1 malam, kalau 2 malam, 3 malam dan sebagainya, itu kita juga masih bisa menggunakan. Progres ke depannya kami akan melakukan sistem barcode, ya, sistem barcode, scan QR, ya. Jadi ini satu aplikasi, tetapi untuk seluruh pembayaran, ya, yang namanya ini QRIS, ya, Quick Response Indonesia Standard, ya, adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR kode dari Bank Indonesia, di mana satu QR kode dapat dipindai oleh seluruh aplikasi yang menyediakan pembayaran dengan QR kode. Nah, kita tahu bahwa penduduk Indonesia ini jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu, ya. Kurang lebih 250 juta jiwa. Nah, jika seluruh penduduk Indonesia ini melakukan transaksi, nah kalau satu kali transaksi saja kita misalnya mendapatkan 10 rupiah saja, maka Bapak Ibu bisa membayangkan berapa pendapatan yang bisa Bapak Ibu terima. Nah, kedepannya juga mulai kita sudah mulai jangka kedepannya juga di kota-kota untuk mersan-mersan seperti ini, ya. Tapi karena sekarang ini lagi corona, jadi pembangunan ini masih belum memungkinkan, ya, atau masih dipending. Tetapi di sini sudah mulai yang ada di Bali, ya, di Bali. Lalu kalau kita sebagai member atau sebagai mitra, ya, atau sebagai pengguna, ya, biasanya kita akan hanya menggunakan atau scan barcode ini kita bisa gunakan untuk setiap pembayaran. Jadi kita tidak usah membawa uang tunai. Ini Bapak Ibu contohnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan keuntungan, ya, dari aplikasi yang kita, kalau kita sebagai member, ya, atau sebagai mitra. Kalau kita sebagai mitra, kemudian kita membagikan kode referral kita, ya, ke orang lain, maka setiap kali pengguna melakukan transaksi, kita sebagai mitra akan mendapatkan keuntungan, ya. Kalau pulsa, ya, kita contoh pulsa di sini, kita akan mendapatkan keuntungan 450 per transaksi. Kemudian kalau listrik atau air 300 rupiah per transaksi. Kalau hotel 35.000 per transaksi. Pesawat di sini antara 1.000 sampai 10.000 per transaksi. Nah, mungkin kalau masa-masa sekarang untuk hotel dan pesawat ini masih belum rame, ya, tidak seperti dulu. Tetapi kalau pulsa, listrik, air ini kan hampir kita setiap bulan memakainya, ya. Pembayaran bulanan, ya, pulsa, listrik, air. Katakanlah di sini keuntungan dari kode referral per orang itu misalnya 400 dari pulsa, 300 dari listrik, 300 dari air. Kita bulatkan saja misalnya 1.000. Ya. Loh, kan sedikit kalau 1.000. Ya, sedikit kalau itu hanya satu downloader. Nah, coba kalau kita misalnya punya 1.000 downloader, maka pendapatan kita itu akan
jadi 1 juta per bulan. Apalagi kalau 10.000 downloader, maka kita akan mendapatkan 10 juta per bulan. Kalau 100.000 downloader, 100 juta per bulan. Apalagi kalau 1 juta downloader, maka akan mendapatkan 1 miliar per bulan. Nah, menarik enggak Bapak Ibu? Sangat menarik ya, sangat menarik Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan 10.000 sampai 1 juta downloader? Ini Bapak Ibu. Kita ikuti besok ya untuk OBP-nya. Karena yang kami sampaikan saat ini hanya 10% dari acara ini ya. Supaya Bapak Ibu semuanya paham betul ya informasi yang kami sampaikan ini, maka jangan lupa besok kita ikuti OBP ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Bapak Nyoman Wiryanata. Di sini ada 2 pilihan waktu, yaitu sesi 1 pukul 2 siang atau pukul 14 dan sesi 2 pukul 19. Siapakah Bapak Nyoman Wiryanata? Dia adalah seorang suami dan memiliki 2 orang anak. Kemudian former General Manager Hotel Bintang 5 di Bali, manajemen hotel dan villas konsultan, hotel dan villas management company owner, digital platform entrepreneur, work from home business practitioner. Dengan motonya, kesuksesan bukanlah sukses diri sendiri, melainkan ketika kita bisa mensukseskan orang lain. Jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk acara besok ya, ini ada beberapa tata tertib yang harus diikuti ya selama acara berlangsung. Para undangan diminta untuk fokus mendengarkan ya, menyalakan video, menggunakan pakaian rapi dan tidak tidur-tiduran, tidak merokok dan tidak makan selama acara berlangsung. Supaya saling menghargai, mengingat yang akan masuk Zoom ini satu Indonesia dari berbagai latar belakang. Kemudian yang kedua, acara akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Ketika Anda mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai, dengan mudah Anda memahami konsep proyek yang dipresentasikan. Untuk mengetahui pendapat Anda, selesai acara akan dikirimkan link Zoom yang baru untuk diskusi. Kami sangat tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang pendapat Anda. Demikian yang kami sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di OBP besok malam. Terima kasih. Saya kembalikan Baik, ke terima moderator. kasih Bu Meli. Oke, baik. Terima kasih Bu Meli atas penyampaian materinya malam ini. Sangat luar biasa info 1 Oktober yang akan dibawakan oleh Bapak